Halo semuanya, selamat datang di Podsi, Podcast Semansi. Ngobrol asik, penuh inspirasi. Oke. Saya Deandra Fitrah Abimanyu. Dan saya Putri Citra Dwi Herlambang, siap menemani kalian dengan cerita-cerita yang menarik dan inspiratif dari sekolah kita tercinta. Betul sekali. Teman-teman, karena ini episode perdana kita kedatangan tamu paling spesial. Betul. Teman-teman pasti udah pada tahu dong tamunya siapa. Pasti pada kenal ini tamunya siapa. Siapa ya? Tamunya adalah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sinangwangi, Bapak Ading Rosendi, SPD MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Gimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat baik dan insya Allah siap untuk diwawancarai. Alhamdulillah ya Bapak. Di tengah cuaca yang ekstrim gitu, Betul. kita diberikan kesehatan Iya. untuk kita semua. Bapak, sekarang di Semansi kan ada podcast nih Bapak. Namanya Podsi. Tanggapan Bapak untuk podcast ini itu apa Bapak? Untuk podcast Semansi ini tanggapan saya cukup luar biasa. Yang pertama karena memang untuk memberikan bekal pengalaman pada siswa, terutama dari sisi mengembangkan kecakapan berbicara, itu tidaklah mudah. Banyak anak sekarang ini kalau berteriak sendiri itu sepertinya tidak ada masalah. Ya. Tapi ketika sedang belajar, satu hal yang sering dilupakan oleh guru itu adalah komunikasi dengan siswa. Betul. Saat ditanya kesehatan saja, banyak siswa yang tidak Bisa menjawab gitu. Apalagi misalnya saat siswa diberi kesempatan untuk menanggapi persoalan, permasalahan, dan sebagainya. Dan tentu saja dengan adanya kegiatan seperti ini diharapkan kemampuan anak dalam berbicara itu ya sedikit besar itu bisa dikembangkan, bisa diasah, dan hasilnya ya mudah-mudahan bermanfaat dalam masyarakat nanti. Iya. Jadi podcast itu bisa melatih komunikasi kita ya Pak? Pasti bisa. Bahkan yang saya rasakan antara berbicara di depan orang banyak, tanda kutip ya, Iya. dengan berbicara kita di podcast ini, bagi mereka yang belum terbiasa berbicara itu bisa dikatakan sangat-sangat kaku. Iya benar. Betul, Kadang betul sekali. belibet gitu ya Pak. Iya. Karena ada tanggapan sensitif kita yang kurang lebih mengatakan begini, kira-kira saya ngomong ini ada yang mendengar? Iya benar. Betul. Beda kalau kita bercerita di depan orang banyak. Orang banyak. Responnya sudah jelas kan ya. Tapi kalau kita berbicara di podcast ini, pikiran negatif kita yang mengatakannya, kira-kira ada yang mendengarkan nggak? Iya. Kira-kira yang mendengarkan asing nggak? Sehingga ini ya benar-benar ya perlu kemampuan yang luar biasa. Butuh kepercayaan diri juga ya Bapak. Pasti percaya diri. Jadi kita ngobrol di podcast ini bener-bener beda gitu suasananya dengan ngobrol di Dengan banyak publik orang. gitu. Iya. Beda sekali. Bahkan saat ngobrol di depan publik kita bisa istilahnya mengevaluasi. Artinya begini, dari sisi orang yang mendengarkan itu masuknya kategori mana? Kategori bawah, tengah, atau high? Kategori terpelajar, biasa, atau bagaimana? Sedangkan kita di podcast itu harus bisa menjembatani ke semuanya. Ke arus bawah masuk, tengah, atas juga masuk. Sehingga dalam tanda kutip ya perlu kecermatan juga kita dalam memilih bahasa. Seringkali karena nilai setitik rusak susu sebelah karena salah kita dalam mengucapkan bahasa, efeknya itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Jadi kita yang di sini yang di podcast ini luar biasa ya Pak, udah bisa ngobrol luar biasa. di depan umum, di depan kamera ya gitu. Dan kemampuan seperti ini ya harus dikembangkan, sebab yang utama bahwa yang namanya hidup manusia nasibnya itu tidak digariskan hari ini kan. Iya. Betul. Mereka yang sekolah misalnya kalau dulu kan ada program MIPA, program IPS dan sebagainya. Karir kehidupannya tidak yang MIPA misalnya jadi dokter kemudian yang IPS jadi
guru atau sebagainya itu tidak ke sana. Bahkan sebaliknya ada yang dari IPS malah sama sekali tidak kerja. Yang dari MIPA justru nyebrang kuliahnya di program IPS. Jadi seberang gitu, kadang yang IPS kerjanya ke di IPA gitu malah gitu ya Pak. Nih baik Pak, menurut Bapak nih, mengapa sih sekolah SMAN 1 Sindangwangi ini perlu memiliki platform seperti podcast ini? Ada beberapa hal yang mendasar bahwa kita perlu platform seperti ini. Yang pertama ajang kreativitas di sana, karena di visi misi kita itu yang terakhirnya adalah mempersiapkan anak-anak yang kreatif. Anak yang kreatif itu adalah anak yang memiliki kreativitas, anak yang memiliki kesanggupan untuk misalnya membuat sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain. Sehingga waktu-waktu yang senggang itu bisa dimanfaatkan dengan latihan berbicara seperti ini. Bahkan mungkin di sisi yang lain, mereka yang nasinya bagus itu bisa menjadi penyiar TV misalnya. Dan ketika sudah nanti menjadi penyiar TV, bagaimana cara berbicara di depan orang banyak dan kemampuan itu sudah dimiliki, pasti gaji penyiar TV itu kan sebulannya ya, kalau 1 jamnya misalnya 1 juta, 1 hari bisa ngisi misalnya 5 jam, kali 1 bulan sudah berapa? Wah udah banyak gitu, udah menghasilkan luar biasa lah. Kemudian di sisi yang lain ini juga bisa digunakan sebagai ajang promosi. Untuk promosi sekolah sekarang ini dengan cara kita menyebar pamflet dan segala macam di pinggir-pinggir jalan, tampaknya itu sudah usang, sudah biasa, ketinggalan zaman, tidak menarik lagi. Tapi dengan cara-cara seperti ini dan kegiatan yang terjadwal, mungkin saja banyak calon siswa itu yang merasa tertarik. Bahkan mungkin saja mereka sudah bermimpi jauh. Ketika saya nanti di Semansi, saya mau jadi penyiarnya, mau jadi hostnya gitu, saya mau aktif di sana, saya mau terlibat. Dan dari satu orang ke orang yang lain itu sebaliknya bisa lebih luar biasa. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai media untuk promosi sekolah kita pada sekolah yang lain, sehingga di sisi yang lain keberadaan kita itu diakui. Dan yang paling utamanya adalah satu hal, kita memberikan ruang lingkup tanda kutip yang sempit untuk kegiatan-kegiatan anak yang tidak bermanfaat. Jadi waktu-waktu luang mungkin saja bisa dimanfaatkan untuk misalnya nanti tamunya adalah dari siswa juga, dari guru dan sebagainya. Kira-kira ke sana. Berarti jadi sebagai wadah berita juga ya untuk teman-teman di luar sana. Jadi bisa mengetahui di sekolah SMAN 1 Sindangwangi ini ada apa saja. Ada pesan nggak dari Bapak nih untuk teman-teman di rumah agar menjadikan podcast ini sebagai wadah yang inspiratif gitu, yang memiliki banyak manfaat tuh. Pesan saya adalah yang pertama, mudah-mudahan istilah dalam bahasa Indonesia itu kegiatan kita itu tidak hangat-hangat kayak ayam. Gimana gitu? Tahu maknanya? Apa itu Pak? Kurang mengerti. Yang hanya ramai di awal saja. Awal-awalnya ramai banget, semakin ke sana semakin tidak ada bahkan sama sekali vakum. Jadi karena itu ya dipersiapkan jadwal kegiatan. Harus stabil ya, kita harus tetap bertahan gitu. Jadi misalnya dalam kegiatannya itu dalam 1 minggu kita tayang 2 hari saja dulu, yang penting terisi saja dulu. Dan semakin ke depan kita coba jadwal kegiatannya ditata ulang. Misalnya nanti tamunya itu bisa dari siswa, bisa juga dari tetangga kita, misalnya dari kepolisian, dari alumni, dari masyarakat, bahkan dari orang tua juga. Tampaknya itu akan lebih menarik. Jadi saya titip pesan, podcast ini jangan sampai tiba-tiba terpadam. Harus tetap menyala gitu sampai akhir. Harus berjalan, bahkan bisa menjadi sebuah wadah
yang menggetarkan pada masyarakat bahwa Semansi itu hebat tuh bener gitu. Bener. Betul. Nyata bahwa Semansi Iya. ini sekarang Hebat. luar biasa, punya podcast, Iya. ada banyak hal lah, ekstrakurikulernya Iya. juga mulai Betul. berkembang. Jadi mudah-mudahan lah dijadwal ulang, tetap di manage dengan baik, dan insya Allah ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Bisa. Jadi orang tua di rumah juga bisa pada tahu kita di sekolah ini ada apa aja Iya. gitu ya Pak. Jadi Bahkan ketika orang tua tahu ini host-host yang misalnya yang sekarang ini kemudian diperlihatkan kepada orang tua pasti akan bangga. Wah, ternyata anak saya itu memiliki kemampuan. Betul. Wah, harapan saya ke depan mudah-mudahan anak saya itu semakin sukses, pasti akan ke sana gitu. iya. Sangat bangga. Pasti akan Iya. sangat bangga. Wah, anak saya jadi host di podcast Semansi. Wah, anak saya jadi ketua OSIS di Iya. SMA Negeri 1 Sindangwangi. Itu orang tua pasti pamer ya Bangga Pak, ke banget, iya. bangga gitu. Jadi di saat-saat sekarang ini orang tua itu akan merasa jenuh disuguhi dengan hal-hal yang negatif. Ketika kita mampu menyuguhkan berita-berita yang positif pada orang tua itu akan bangga. Istilahnya apapun demi anak itu pasti akan siap. Jadi orang tua juga akan termotivasi kembali untuk bisa mensupport semua kegiatan anaknya. Jadi orang tua nggak merasa gagal bahwa anak saya dididik ternyata Iya. benar hasilnya Betul, gitu. betul. Dan di sisi yang lain saya berharap pada semua, baik orang tua, bapak ibu guru, terlebih-lebih siswanya, masuk Semansi itu jangan merasa gagal. Ya, Sebab yang saya alami sendiri, sekolah itu bukanlah masalah utama. Masalah utamanya adalah diri kita sendiri. Dimanapun kita berada, ketika kita bisa istilahnya berprestasi, pasti suatu saat akan bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat. Jadi tidak ada istilah bahwa Semansi ini sekolah yang paling pinggir sehingga mutu dan sebagainya itu benar, tidak. Samalah aturan main dengan sekolah-sekolah lain karena kita ini sekolah negeri. Betul. Baik Bapak, sebelum di akhirnya bincang-bincang pada hari ini nih Pak, boleh untuk secara resmi Bapak bisa menekan tombol play pada layar sebagai tanda dimulainya podcast ini. Silakan Bapak. Dipersilahkan Jadi Bapak. ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mulai dari hari ini podcast Semansi ini saya nyatakan dimulai dan mudah-mudahan berlanjut sampai tidak ada ujungnya. Amin. Silakan Bapak. Terima kasih ya Bapak telah memfasilitasi tentang dengan adanya podcast ini. Teman-teman di rumah, orang tua di rumah juga pada tahu bahwa di Semansi itu ada apa saja gitu, dan ada banyak hal lah yang teman-teman di rumah bisa tahu bahwa di sekolah ini ada ini gitu. Dan semoga bisa menghibur dan menginspirasi ya bagi semua orang dan bisa membawa banyak manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak telah menyempatkan hadir di podcast ini. Ya. Betul. Sama-sama saya juga ucapkan terima kasih terutama pada Pak Tantra sebagai pembina seni yang dalam tanda kutip itu telah mengusulkan sesuatu hal yang awalnya itu saya tidak paham alat ini sih untuk apa. Dan juga di sisi yang lain ya mudah-mudahan kalian semua yang ada di ruang ini tidak merasa punya beban mental yang tinggi ya karena ruangnya ya. Iya. Ke depannya bisa difasilitasi lebih bagus. Amin. Wah, seru banget ya Kak Dian obrolan kita bareng Bapak Kepala Sekolah hari ini. Iya. Banyak pesan positif yang bisa kita ambil ya. Iya, teman-teman di rumah juga jadi bisa tahu tuh tadi podcast ini diadakan untuk bisa menampung informasi. Teman-teman di rumah bisa ditonton kalau mau tahu informasi di Semansi itu bisa tonton di YouTube ya, YouTube kita. Betul. Gitu.
Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya yang bakal tayang di podcast ini. Betul. Kira-kira narasumber selanjutnya siapa ya Kak Dean? Siapa ya? Aduh, pada penasaran kan? Ya. Betul. Dan jangan lupa komen di kolom komentar ya. Request Ya. kalian mau narasumbernya siapa Betul. gitu, mau ngundang siapa, kalian bisa request di kolom komentar. Dan jangan lupa like, Comment, comment, and subscribe. Dadah. Dadah.